wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu guru pada kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak oleh saya sendiri Astrid Musdafid, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bali. Bisa kita lihat ada 4 orang yang berperan di sini. Yang pertama saya sendiri sebagai presenter. Yang kedua adalah kepala sekolah kita, Ibu Elda Berita, SPD FM. Yang ketiga adalah Ibu Trilita Apriani, SLMAB, selaku fasilitator. Dan yang terakhir adalah Pak Abdul, SPD GR, selaku pengajar terakhir. Next. Baik Bapak Ibu, ini adalah 6 pokok pembahasan pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, dilanjutkan dengan disiplin positif, motivasi, dan perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol dan segitiga distribusi, dan terakhir ditutup dengan membagikan pengalaman dan pembelajaran dari saya sendiri. Lanjut Pak. Selama diseminasi ini saya akan menyampaikan menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah penyampaian materi dari saya. Yang kedua dengan pendapat audiens. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memberikan pendapatnya tentang materi yang saya berikan. Kemudian tanya jawab interaktif. Baik Bapak Ibu, kita memasuki materi pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, jadi di sini ada 4 ciri paradigma stimulus dan respon. Jadi paradigma stimulus dan respon ini merupakan itulah paradigma yang selama ini kebanyakan dianut oleh guru, termasuk saya atau mungkin Bapak Ibu guru sebelumnya ya. Yang pertama adalah guru memberi perintah, murid melaksanakan, itu stimulusnya. Kemudian guru mengatur, itu stimulusnya. Responnya murid diatur. Yang ketiga adalah murid melanggar. Yang ketiga adalah murid melanggar, itu stimulusnya. Responnya guru memberi sanksi. Kemudian yang keempat, murid bersikap baik dan guru memberi apresiasi. Itu yang lama. Ya, silakan. Nah, paradigma berpikir yang lama ini memiliki ilusi yang namanya ilusi dalam paradigma belajar. Apa itu ilusinya? Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi semua penguatan positif bermanfaat. Dan yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa kita sama dulu persepsi ya, apa itu maksudnya ilusi? Mungkin Pak Jata boleh memberi pendapat ilusi itu apa ilusi? Ya boleh sekarang. Membayangkan, artinya bayangan, ya kan tidak nyata, seolah-olah itu ilusi Bapak Ibu ya. Nah inilah ilusi guru mengontrol murid, jadi seolah-olah guru itu mengontrol murid, padahal sebenarnya tidak. Next Pak. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid Bapak Ibu. Ya, kita sepakat dulu. Kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau muridnya tidak mau. Ya, kita tidak bisa memaksa. Ya. Nah, saat itu yang terjadi adalah guru tampaknya seolah-olah mengontrol padahal tidak. Ya, nah di situ saat itu bentuk kontrol guru menjadi sebuah kebutuhan dasar, ya kebutuhan dasar bagi murid. Namun teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku negatif sekalipun. Lanjut. Kemudian ilusi yang kedua adalah ilusi bahwa penguatan efektif, penguatan positif itu bermanfaat. Bapak Ibu mungkin mengetahui bahwa yang dinamakan penguatan positif adalah pemberian penghargaan. Misalnya, kalau muridnya melakukan hal yang bagus,
bagus, kita berikan penghargaan. Itu ya. Tapi berdasarkan teori kontrol itu tidak efektif ya. Jadi dalam jangka waktu tertentu ya kemungkinan murid akan menyadari ya bahwa ternyata penguatan positif itu bukan dari hatinya. Itu ada faktor eksternal dari guru ya, sehingga murid bisa saja mencoba untuk menolak rujukan, atau bisa jadi ini yang berbahaya yang berbawah, bisa jadi murid tersebut tergantung kepada pendapat guru. Ya kadang-kadang gitu kan, Bu ini gimana Bu? Nah terutama ini sering wali kelas ini ya, di sekolah itu sering wali kelas. Bu besok kita baju apa? Sering kan? Karena muridnya selama ini sudah tergantung sama pendapat guru untuk berusaha. Taunya guru menentukan seragam, taunya guru menentukan atribut. Padahal sudah seharusnya murid sudah mengetahui. Nanti Pak, yang ketiga, yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Ini kembali ilusi ya. Jadi sebetulnya banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memberikan tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat sesuatu tertentu. Namun pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif dalam jangka waktu panjang. Ya mungkin untuk jangka pendek efektif. Ya misalnya kalau kamu tidak melakukan ini, maka kamu akan mendapatkan sanksi. Itu jangka pendek. Setelah itu, saat kita sebagai guru tidak ada di sana, muridnya ngulang lagi tindakan-tindakan yang melanggar. Nah ini Bapak Ibu. Jadi perubahan paradigma belajar dari yang awalnya stimulus respon itu kan ada stimulusnya, responnya gurunya marah-marah itu. Membawa apa itu Pak? Bawa tongkat, bawa kayu ya. Ini guru matematika, bawa ustaz, jualan ya. Menjadi teori kontrol. Nah ini berpikir dulu kita. Apa itu teori kontrol? Nanti akan dibahas lebih lanjut lagi. Coba. Ya ini ada kutipan ya tentang teori kontrol yang berbunyi. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, maka ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Artinya, kita perlu mengubah sudut pandang. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, dan skema pemahaman tentang realitas. Ini dari Stephen Covey dalam bukunya Principal Sector of Leadership tahun 1991. Nah ini kasus satu, Bapak Ibu ya. Satu bisa dibaca, tolong Pak Adi, tolong dibaca Pak Adi, satu Pak Adi. Pada saat pembelajaran bahasa Inggris, murid kelas 12 selalu berpakaian rapi, atribut lengkap, baju dipasungkan, datang dan keluar kelas tepat waktu dan membawa kamus. Namun saat pelajaran lain, beberapa murid dari kelas yang sama justru berpakaian tidak rapi, tidak memakai dasi, baju dikeluarkan dan datang terlambat karena makan di kantin. Oke, nah nomor 3 silakan. Ada apa dengan murid tersebut? Apakah guru pertama berhasil mengontrol perilaku murid? Siapa sebenarnya yang mengontrol perilaku murid tersebut? Bagaimana pendapat Pak Adi tentang janjian kasus sakit? Apakah ada apa dengan murid tersebut? Apakah guru pertama berhasil? Guru Yang pertama bahasa Inggris. Oke, berhasil. Berhasil lah ya. Oke. Ada apa dengan muridnya Pak? Kenapa murid yang sama justru berpakaian rapi pada guru lain? Mungkin cara bagaimana mengatur murid tadi karena beda guru tadi mungkin berbeda. Berbeda ya. Oke, yang ketiga, siapa yang mengontrol perilaku tersebut? Yang mengatur guru. Guru. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Sebenarnya yang setuju menjawab kita memberikan pendapat nanti di bibir. Ya, oke. Ada apa dengan guru tersebut?
Itulah bedanya. Muridnya rapi, setelah gurunya berganti kembali ke awalnya. Ya, lanjut. Apakah guru pertama berhasil? Belum. Ya, apa guru pertama berhasil mengontrol? Berhasil untuk jangka pendek. Hanya pada jam bahasa Inggris. Siapa itu gurunya bahasa Inggris 12? Ya, hanya pada jam bahasa Inggris. Tapi guru lain perilaku muridnya kembali ke perilaku semula. Ya, beberapa muridnya berpakaian tidak rapi, tidak memakai dasi, baju dikeluarkan dan datang terlambat karena makan di kantin. Artinya di sini dalam jangka panjang tidak hanya diambil oleh guru pertama itu berganti, tapi jangka pendek ya, siapa yang mengontrol perilaku murid tersebut? Guru mengontrol untuk jangka pendek, tapi jangka panjang kembali ke muridnya. Ya, apa ya? Belajar apa itu? Ya, bapak yang kamu lari. Ya, kalau dia tidak rapi, apa? Ya, nah ibu yang kedua ini santai. Kami baju keluar dia ada tahu. Kami isi lama-lama makan di kantin dia tidak bertanya. Makanya kembali ke yang pertama. Oke, sampai di sini paradigma belajar. Bapak Ibu boleh ada yang mau tanyakan? Silakan. Boleh angkat tangannya? Bapak Ibu? Ya, silakan. Pak Alba. Baik, izin kepada Bapak Andreas David yang ingin saya tanyakan. Kan seperti kita ketahui dalam setiap pembelajaran itu kan siswa itu terkadang mindset mereka sebenarnya sudah terbentuk, tetapi terkadang mindset mereka itu lebih cenderung ke hal-hal yang kurang positif, bukan negatif ya, kurang positif. Jadi sering saya temui terkadang ketika guru A yang mengajar, mereka, oh Bapak A yang mengajar, ayo kita lepas sepatu, ayo kita pakai ini. Nah, sedangkan di kejadian yang lain di kelas yang sama dengan siswa yang sama, santai saja, ibu itu. Misalnya, nah menurut yang ingin saya tanyakan sebagai guru, apa yang harus kita laksanakan? Apa yang harus kita lakukan agar mindset jangka panjang itu bisa kita perbaiki, biar mindset siswa itu yang awalnya hanya takut kepada guru tertentu, bukan takut, maksudnya apa ya? Patuh terhadap guru tertentu bisa berubah menjadi setiap guru, siapapun gurunya, baik itu entah mempunyai sifat yang agak keras atau yang lemah, yang lembut, menjadi hal yang biasa. Jadi tanpa harus kita guru tertentu itu yang mengaturnya seperti itu. Bagaimana? Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, apabila nanti ada yang tanyakan tidak apa-apa, langsung katakan Bapak ya. Tapi tidak berarti semuanya menjawab apa yang sudah tanyakan nanti. Oke, pertanyaan bagus Pak. Bagaimana perilaku murid tadi bisa menunjukkan perilaku yang diharapkan terhadap semua guru? Itu Pak ya. Oke ya. Nah, Bapak Ibu, disinilah pentingnya kerjasama antara sekolah dan guru, kepala sekolah, bimbingan konseling, dan unsur-unsur terkait. Bapak Ibu, tadi kita sudah lihat kasus ini. Nah, kalau di sini kita lihat, sepertinya hanya guru yang pertama yang menerapkan tindakan tersebut. Ya, kalau tidak lengkap maka ini, kalau lengkap maka boleh. Tapi guru yang lain seolah-olah mengabaikan. Di sini sudah muncul tidak kompak dengan guru. Jadi cuma ada pilihan. Itu enak di kelas itu, gurunya santai. Di kelas itu tidak bagus, gurunya tidak baik. Nah di sini pentingnya seluruh guru mengubah paradigma menjadi satu. Ya, paradigma yang tadinya stimulus kontrol, stimulus respon menjadi paradigma kontrol. Nah, apa itu paradigma kontrol? Nanti akan kita bahas Pak di slide yang berikutnya. Jadi penting inti dari pertanyaan Bapak itu adalah jawabannya adalah kita harus bekerjasama seluruh unsur yang ada di sekolah menerapkan perubahan paradigma. Itu. Kalau hanya satu, dua yang efektif Pak, tapi untuk kelas itu saja. Secara besar seluruhnya maka tidak
tidak akan efektif. Oke, terima kasih. Lanjut, Pak. Selanjutnya kita membahas disiplin positif, Bapak Ibu. Apa itu disiplin positif? Yang kita lihat, disiplin positif adalah disiplin bagi diri sendiri. Ya. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada diri murid-murid kita agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next, Pak. Nah, ini ada kutipan dari Chandra Utara dalam bukunya Pemikiran Konsepsi Keteladanan dan Sikap Merdeka. Jadi, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Ya. Sungguh, disiplin itu bersifat self-disiplin, di mana kita sendiri yang mewajibkan sekeras-kerasnya, ya. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka akan ada pihak lain yang memaksakan disiplin terhadap kita. Oleh karena itu, peraturan demikian harus ada dalam suasana orang yang merdeka. Jadi kadang-kadang kita salah paham, Bapak Ibu ya. Merdeka artinya bebas, tidak ada yang ngatur. Termasuk kadang-kadang murid-murid kita merdeka belajar, ya kan, bebas. Mau belajarnya jam berapa, jam 9, jam 10, bebas pulang, itu bukan salah. Merdeka artinya self disiplin, yaitu diri sendiri. Ya, baiklah, dalam budaya kita, makna disiplin dipakai untuk sesuatu yang negatif, Bapak Ibu ya. Jadi disiplin cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin adalah hukuman. Ya, mungkin yang PNS pernah mendengar hukuman disiplin, yang pendidikan pernah. Ibu pernah dapat hukuman disiplin? Tidak pernah, jangan ya. Karena itu bagus banget dihukum ya. Nanti kalau dihukum tidak bagus banget ya. Nah, di sini latihan Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan harus menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat, maksudnya memiliki motivasi internal. Jika tidak, maka selama tidak ada disiplin diri yang kuat, selama itulah pihak lain dibutuhkan untuk mendisiplinkan. Next slide. Ya, ini ada ucapan dari Pak Ki Hajar Dewantara. Bahasa Jawa saya kurang ngerti Pak ya. Nanti bisa. Iya. Merdeka ikut jarwanya, ngorang melepasi pare, nyinggung gak kuat kuasa aman diri priaga. Boleh mungkin penyerahan kami artinya apa? Maksudnya, karena kami tidak ngerti itu, kami tidak ngerti. Itu saja Pak, itu Jawanya Jawa halus. Jawa halus. Ya, jadi saya ini Halus saya yang kasar. Jadi memang Iya kan ada kira-kira ngerti. kayaknya merdeka itu jiwanya. Selanjutnya, oh iya, tidak mungkin melepaskan. Nah itulah Ya. Mungkin tahun depan kita adakan kursus bahasa Jawa halus ya. Iya, monggo ya. Silakan naik Pak. Nah ini artinya merdeka itu berarti tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, ya, yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi tertentu. Nah, next Pak. Nah, apa itu nilai kebajikan universal? Jadi next Pak, nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama tanpa memandang batas-batas suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Ya, ini contohnya, contoh dari nilai kebajikan universal. Next Pak. Nah, dari profil pada Pancasila ada 6: beriman, mandiri, bernilai etis,
berkepentingan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah itu kreatif ya, orangnya kreatif. Permainan, ya. Kemudian ada dari The Seven Essential Virtues, itu dari bukunya Michelle Bourba, ya, berisi empati, suasana hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, nilai kebaikan ini pertanyaan ini silakan ya dibagi. Apabila sudah dimiliki oleh murid kita, maka insya Allah yang akan kita capai terpenuhi. Ya, oke, next Pak. Ya, ini Bapak Ibu daftar disiplin positif dari The Virtue Project atau nilai-nilai kebajikan. Di sini ada banyak sekali bisa dilihat. Ada peduli, rajin, integritas, hormat, dan turunan-turunannya banyak sekali. Ya, nah nilai-nilai inilah yang kita berusaha agar muncul di dalam diri murid-murid kita. Next, berikutnya. Oke, kasus 2 disiplin positif. Tahan dulu Pak ya. Tadi kita berkata ya. Kita ingin mendengar pendapat Ibu Mariati. Silakan Bu. Saat tidak ada guru mengajar atau guru piket, beberapa murid SMA Negeri 1 menunjukkan perilaku sebagai berikut: keluar masuk sekolah melompati pagar, sepatu dilepaskan, baju dikeluarkan, dan bermain bola pada saat jam belajar. Tapi ada beberapa murid yang tidak melakukan itu. Mereka tetap berperilaku sesuai dengan tata tertib sekolah, meskipun tidak ada guru berada di sekitar atau mengawasi mereka. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang pertanyaan ini? Apakah Bapak atau Ibu mengenal murid dengan ciri-ciri yang disebutkan di atas? Apakah ada di sekolah Ibu? Ada. Ada Pak. Ya, silakan. Apakah murid tersebut memiliki disiplin diri? Mengapa? Nilai kebijakan apa saja yang ditunjukkan? Oke. Apakah murid memiliki disiplin diri? Silakan. Iya. Ya, sama-sama Ibu Pak. Tidak, Pak. Tidak. Oke, tidak. Mengapa Bu tidak? Karena yang di atas, yang pertanyaan pertama itu saat jam pelajaran ada beberapa melakukan pelanggaran, Pak. Yang kedua, apakah ada? Sendiri, murid kedua. Yang ketiga itu. Iya, tertib. Ada. Oke. Nah kemudian nilai kebajikan apa saja yang ada di murid yang kedua? Pak kembali ke saya. Pak kembali. Ya, nilai apa saja Bu, yang ada di murid yang kedua? Nilai apa saja? Tadi kan muridnya tertib gitu. Boleh? Tanggung jawab. Mungkin masuk dari integritas. Masuk ya, tanggung jawab. Satu lagi integritas, tanggung jawab. Oke, terima kasih kembali. Tepuk tangan untuk Ibu Mariati. Kembali. Ya, jadi murid kedua ini memiliki nilai disiplin diri dan nilai kebajikan, yaitu tanggung jawab, integritas, dan komitmen. Oke, sebelum lanjut untuk bab disiplin positif, Bapak Ibu silakan, ada yang ingin tanyakan, boleh angkat tangan. Oke, dua orang yang dapat dulu ya. Silakan dulu. Terima kasih Bapak Asmin Syafir. Dari kasus disiplin positif ini ada hal yang ingin saya tanyakan. Caranya gimana ya Pak supaya kita bisa membentuk disiplin positif itu supaya murid kita itu berperilakunya disiplin positif. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih kepada Ibu Rebeka, pertanyaan yang bagus Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah menjabarkan disiplin positif, tapi ternyata masih belum memberikan caranya. Ya, nanti ada teori Bu. Oke, jadi begini Bu,
Disiplin positif itu seharusnya sudah diterapkan dan diberikan dari murid terkecil, murid yaitu rumahnya, seharusnya. Ya kan? Akan tetapi di lapangan kita tidak bisa memungkiri ada beberapa murid yang tidak seberuntung itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana peran sebagai guru? Ya, jadi untuk mendapatkan disiplin positif ini bisa, ini salah satu cara gitu ya. Caranya banyak, tapi salah satunya bisa kita menggunakan yang namanya kesepakatan kelas. Ya, nah kesepakatan kelas itu kita buat di kelas masing-masing dan kita pastikan kita review secara bersama agar memastikan murid-muridnya menepati apa yang telah dibuat tadi. Bagaimana caranya memberi kesepakatan kelas? Nanti kita bahas di salindia yang berikutnya. Nah, bagaimana Ibu? Cukup dipahami ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang banyak untuk Ibu Erwina. Next, Pak selanjutnya. Ya, ini kita masuk materi ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Ya, nah ini dia dosen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi manusia. Ya, yang pertama dan kedua itu motivasi eksternal, yang ketiga itu motivasi internal. Yang pertama apa? Dari Ibu untuk menghindari hukuman, itu motivasi. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau hal yang positif. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan mengaktualisasikan nilai-nilai yang dipercaya. Kenapa yang nomor 3? Karena yang nomor 3 ini yang paling sulit. Yang paling mudah nomor 1. Ya, jadi saya pernah sedikit membaca, membaca buku sejarah. Pada waktu Perang Dunia II, itu kan Perang Dunia II kan ada Jerman sama Soviet. Ada di sejarah di sini? Tidak ada ya? Tidak ada boleh aku. Kalau beli ada beli PS. Mana yang beli PS? Aku lagi lagi ya. Jadi mohon dikoreksi kalau salah ya Pak Jualannya. Ya. Jadi pada saat Perang Dunia II itu tentara Soviet itu karena jumlahnya banyak, jadi pelatihannya kurang. Beda sama tentara Jerman. Tentara Jerman motivasinya tinggi, mereka ikut perang untuk mempertahankan tanah air. Nah, jadi tentara Soviet tidak mau perang, tidak mau dia maju. Nah, gimana caranya? Perwira Soviet memotivasi tentaranya. Jadi tentara suruh maju, bawa menyerang musuh. Begitu sudah maju, di belakang perwiranya menurunkan senjata. Mereka perang. Karena yang tentara Soviet tidak ada motivasi, mereka takut. Ya kan? Siapapun yang berani menghadapi musuh siap tembak, ya ujung-ujungnya takut kembali balik kanan. Balik kanan lari dia. Begitu balik kanan, perwira Soviet berkata, siap tembak. Jadi pilihan cuma 2, ditembak musuh atau ditembak oleh kawan. Itu motivasinya. Itu masih bertahan. Jadi karena tentara Soviet tidak mau ditembak oleh kawan, ya kan malu-malu ibu ya. Pulang ke rumah, balik ke dusunnya, nah ditembak oleh kawan. Artinya orang ini balik. Ya, jadi dia mau tak mau untuk maju. Tapi itu cerita Perang Dunia II. Jangan nanti Pak Fauzi, Pak Juanda pulang ke rumah bawa senjata, mati aja kita bisa nanti Pak. Ya, nah kita berusaha untuk yang ketiga. Bagaimana caranya murid kita memiliki motivasi menghargai diri sendiri? Itu usaha kita. Nanti Pak. Ya, motivasi perilaku manusia. Ya, tadi sudah dikembalikan. Sekarang kita ingin mendengar pendapat dari Ibu Riri. Ya, sekarang Ibu Riri dibaca dulu. Maka Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Sejauh ini belum pernah. Jawaban paling mudah, belum ya. Iya, ada yang pernah? Atau belum semua ini? Tiba-tiba belum ya jadinya. Oke. Ya, terima kasih. Mengapa Anda tetap memilih melakukannya padahal Anda tahu
akibatnya akan menyakitkan. Anda mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Apa prinsip-prinsip yang Anda perjuangkan dan Anda lindungi? Saat itu Anda sedang menjadi orang yang seperti apa? Terima kasih Ibu Wiwit ya, karena jawabannya belum pernah ya habis. Ya, kembali ke Batak ini ya Bapak Ibu ya. Oke, nah pernahkah Anda berada di situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan? Jujur saja saya sendiri pernah. Ya, nah dihubungkan dengan pembelajaran Ibu ya, berada. Jadi pada saat saya pertama kali ke sini, ini bukan saya sebenarnya, tapi kami. Ya ini bukan promosi Bapak Ibu ya, tapi itu fakta. Ya, kami teman saya Ibu Erwina dan kawan-kawan di situ. Jadi pada saat itu mohon maaf sedikit membuka luka lama. Ya. Pada waktu itu murid-murid di SMA 1 ini, ya kalau ketemu guru tidak bisa saliman. Dia saliman pun seperti saliman separuh. Ya kan? Kalau kita saling sama guru, ya. Kalau dulu murid-muridnya saliman sama guru, Pak. Nah di situ kami, saya dan kawan-kawan berkolaborasi. Nah, kita kembali kolaborasi. Ya, bagaimana ini? Kalau seperti ini, ya kita akan dan maju kita di sini. Ya, bagaimana anak-anak di sini? Kalau anak-anak tamat sekolah seperti ini, waduh, bagaimana ini? Kami sudah pusing Bapak Ibu ya. Nah, di situ menyakitkan bagi Anda adalah menyakitkan. Ya, jadi di sana kami memiliki inisiatif ya untuk bangun pagi Ibu ya. Masuk sekolah pukul 7, 6.30 kami sudah berbaris seperti catur di depan gerbang. Berbaris. Murid-murid kata kami perintahkan salib bagaimana? Tunjukkan kepala, tempelkan tangan juga. Iya. Itu menyakitkan, harus bangun pagi. Apalagi waktu itu kami masih dinas di sekolah Bu ya. Kalau bangun kesiangan dikit, siswa telah datang, kami masih mau baju. Nah, jadi harus pagi-pagi. Kadang itu jam 6 pagi dari gitu ya. Mengapa bertabrakan dengan penghargaan? Otomatis dari pihak-pihak lain dari masyarakat ada yang berkata, ya lewat lihat. Apa guru sekolah itu sudah gila. Tadi nggak ada siswa depan gerbang. Itu kan dikatakan gila. Ya, lagi mengapa Anda memilih? Padahal Anda tahu akibatnya menyakitkan. Siapa sih yang mau bangun pagi-pagi datang ke sekolah jam 7, jam 6 dari sini? Mengapa? Karena itu yang kami percaya bahwa kami ingin membentuk perilaku siswa, perilaku murid. Itu yang percaya. Kami bukan sendiri. Ya kami bertujuh gitu ya. Nah, kemudian mungkin dikecam secara sosial, bukan dikecam ya, tapi hanya diomongkan yang negatif, ya dikatakan gila, dikatakan itu kurang gawe, ya kurang kerjaan, ya. Kemudian apa prinsip yang Anda perjuangkan dan Anda lindungi? Itu prinsip kami, prinsip saya termasuk kami ingin membentuk muridnya seperti ini. Kami ingin memberikan pendidikan kepada muridnya seperti ini. Ya, itu yang kami bentuk, yang kami perjuangkan. Oke, ada Pak? Ya, oke. Nah, motivasi perilaku manusia ini adalah materi selanjutnya yang kita bahas. Tapi sebelum membahas ini, kita terlebih dahulu saya berikan kesempatan untuk bertanya jawab kepada Bapak Ibu Guru. Silakan, ada? Dari nanti oke, Pak Adi, silakan Pak Adi. Terima kasih Pak. Di sini boleh kami memberikan sedikit pendapat. Sedikit pendapat terkait penjelasan tadi mengenai motivasi manusia. Menurut saya sebagai seorang guru, kita itu sudah seharusnya memiliki motivasi diri yang tidak terpengaruh dari ancaman atau imbalan. Itu pendapat yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih kepada Pak Adi, sebuah pendapat yang benar sekali, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Pak Adi ya.
Ya, jadi sebagai guru ini sebagai guru ya kalau tadi kita membahas murid. Ya, sekarang kita membahas guru. Sebagai guru sudah seharusnya memiliki motivasi internal yang tidak terpengaruh pada imbalan atau pada hukuman. Ya, ini. Nah, selanjutnya adalah ketika murid-murid kita memiliki motivasi intrinsik atau motivasi internal yang berdampak dari jangka maka motivasinya tidak terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Ya, mereka tetap berperilaku baik, berlakukan nilai-nilai kebajikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka percayai. Berikutnya, Pak. Nah, ini ada kasus 3. Silakan Pak. Nanti lagi muncul pasnya. Oke, nah yang ketiga adalah kasus 3, motivasi perilaku manusia. Tadi sudah dibully kembali ke Pak Chandra atau Ibu Elsa yang memberikan pendapatnya. Berapa Pak Chandra? Silakan Pak Chandra. Tolong dibaca dulu Pak Chandra. Banyak tuh habis kodok. Ya, kalau dibaca nanti sekalian berikan pendapat. Motivasi perilaku manusia. Bila di sekolah Anda tidak adalah pelajaran yang menyenangkan dulu, datang tepat waktu dan tidak ada surat-surat atau saksi dari itu yang datang terlambat dan tidak ada kata dari itu. Tidak ada sanksi, tidak ada ujian, tidak ada pemarahan, tidak ada atasan yang menegur. Nah, ini Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan-alasannya. tolong memberikan pendapatnya biar kami tahu bagaimana inisiatif Pak Chandra itu ya. Silakan. Saya pribadi ya. Pribadi boleh Pak. Dan saya pribadi peraturan disiplin Iya. dan patuh aturan. Tapi yang pertama Pak, apakah Bapak akan datang tepat waktu meskipun tidak ada sanksi, tidak ada ujian? Kalau menurut saya itu pribadi saya. Iya, iya. Jadi menurut pribadi Pak Chandra memang kepribadian beliau bagus ya, tenang lagi sekali lagi ya. Nah di sini Pak Chandra tetap akan datang tepat waktu meskipun tidak ada surat teguran, sanksi ataupun ujian dari pimpinan ya Pak. Ini terima kasih sudah memberikan pendapat. Nantinya Bapak. Ya, materi keempat adalah kebutuhan dasar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ada piringan kebutuhan, ada 5 itu. Ya, yang di tengah adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu di tengah. Ya, nah kenapa di tengah? Karena ini yang paling pokok. Ya, kita mau hidup. Itu apa dia? Kita semua mau hidup. Di tengah, di dalam. Artinya itu kebutuhan dari dalam diri. Ya. Nah kemudian nanti yang keempat adalah pertama penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah murid-murid kita juga termasuk manusia. Oleh karena itu murid-murid kita akan selalu berusaha memenuhi kelima kebutuhan ini apapun caranya. Ya. Tapi apabila murid kita tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan cara yang positif, maka mereka akan memenuhi kebutuhan dengan cara yang negatif. Ya. Oke, nah lanjut Pak. Ya, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan bersifat fisiologis atau fisik, ya. Nah, di sini misalnya adalah kesehatan, rumah, makanan. Yang pertama kita butuh sehat. Siapa yang butuh sehat? Siapa yang butuh sehat? Untuk hidup. Kita butuh makan. Siapa yang mau makan? Orang puasa yang butuh makan.
Ya begitu ya. Dan selanjutnya kita butuh rumah dan lain sebagainya. Kedua, kebutuhan kasih sayang. Ya. Nah, kebutuhan ini untuk disayang, diterima, dan memiliki hubungan koneksi sosial. Ya, kebutuhan ini salah satunya adalah merasa menjadi bagian dalam satu kelompok. Ya, ibu betul. Mana kelompoknya bu? Kok sendirian? Ini bahaya ya nanti mencari cara dia yang ngomongin kebutuhan negatif nanti. Iya, iya ini bahaya nih ya. Ya, nah ini, jadi kebutuhan inilah yang berusaha dipenuhi oleh murid-murid kita. Ini Pak, berikutnya kebutuhan untuk berkuasa. Ya, nah jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kuota untuk pencapaian, kekuatan kompetensi, kemudian diakui atas prestasi dan dianggap hebat. Gitu. Jadi Pak, nah kebutuhan ini yang ternyata kebutuhan ini meliputi keinginan dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, pencapaian, diakui dan dihormati. Yang ini melibatkan self esteem atau pandangan diri pribadi. Ada Pak? Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk memiliki pilihan. Setiap murid ingin memilih, ya, kemandirian, ekonomi, otonomi, dan pilihan yang mampu mengendalikan arah hidupnya. Ya, Pak? Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain-main, tertawa-tawa. Nah, anak-anak atau murid yang kebutuhan kesenangannya tinggi dan terpenuhi biasanya menikmati aktivitas yang dilakukan. Ya, Pak? Nah, kasus 4. Ya, tadi Pak Hendra, nantinya kita akan meminta pendapat dari Pak Iwanda. Ya, Pak, kebutuhan dasar apa yang ditunjukkan pada gambar berikut ini? Silakan Pak Iya, silakan Pak Iwanda. Amin, gitu ya. Sudah ada. Kebutuhan apa yang sudah ada? Jadi mana ya Pak? Oh, yang pertama, gambar yang pertama itu kebutuhan kebebasan. Kebebasan. Lagi Pak, yang bisa masuk ya. Yang selanjutnya apa tadi? Malah maju. Menang. Maju. Ya, penguasaan. Ya, oke. Dia bisa menang ya, Ya, berkuasa ya. penguasaan. Oke. Boleh kita lihat. Gambar kedua. Yang kedua, Ada piring, ada ember cat. bertahan Bertahan itu. Makan. apa? Oke, makan. Oke, kalau di sini apa konteksnya? Senangan. Kesenangan. Ya. Terima kasih untuk Pak Juanda untuk kata-kata. Ya, ini ada kasus Ibu Sutiun, bisa tolong dibaca. Ya, saya akan nanti soalnya. Nah, Jaka adalah murid yang aktif. Jaka biasanya membuat masalah, bahkan pernah mendorong temannya hingga jatuh. Nah, ini murid yang pertanyaannya dengan masalah ya. Joko adalah murid yang suka mencolok-colok di buku, meja, kursi, bahkan di sekolah. Dan Deki adalah murid yang suka memukul-mukul meja sambil bernyanyi keras sehingga mengganggu ketentraman kelas. Ini kan saya sampaikan tadi bahwa siswa kabur itu kalau dia tidak terpenuhi kebutuhannya, maka dia akan pindah ke jalan negatif. Ya kan? Suatu ketika OSIS SMA Negeri 1 mengadakan lomba baru ini ya. Lalu lombanya poli, lombanya lomba panco, lomba graffiti, dan lomba band perkusi dari alat-alat rumah tangga. Ya. Jaka, Joko, dan Jeki berpartisipasi lalu berhasil menang. Next Pak. Ya, silakan Ibu Lutfi boleh memberikan pendapat. Kebutuhan apa yang mendasari tindakan ketiga murid tersebut? Kebutuhan kesenangan, kebutuhan kepuasan, Kepuasan, kekuasaan ya. Bahagia. Oh, tambah berlagak. Oke, ya. Oke. Kesenangan,
bebas berkreasi. Terima kasih. Lanjut, Pak. Ya. Nah, jika ibu adalah jaka, apa perasaan ibu saat ada guru yang melihat ibu sedang menggalau murid? Jika ada jasa, apa perasaan Anda jika ada guru yang melihat Anda sedang menggalau murid? Aku lagi menggalau murid jatuh nih, lawan guru. Cemas. Iya kan? Padahal itu kan tenaga ya. Lanjut. Lalu apa perasaan ibu saat menang lomba panjang? Padahal sama-sama pakai kekuatan. Gitu kan? Nah, oke. Jika ada rezeki, apa perasaan Anda saat ada guru yang melihat Anda sedang memukul meja sambil bernyanyi keras? Nah, ibu lagi takut, ada guru lewat. Apa takut? Ya, takut ya. Yang kedua selanjutnya. Lalu apa perasaan Anda saat menang lomba kompetisi? Padahal sama-sama memukul, ya kan? Memukul, tangannya sakit, badannya capek, tapi hasilnya beda. Yang pertama takut, mati aku ada guru. Yang kedua, aku jual satu, ya seperti yang ada pada gambar tadi, ya. Yang kalau baca, enak, bahagia, bangga, merasa minta dianggap hebat. Terima kasih Bu, kita tepuk tangan. Oke, kembali lagi. Kembali, ya. Ini mobilnya kalau ada tanda tanya itu artinya siap-siap memberikan pendapat. Sudah lagi ya. Siap-siap menyebutnya dari ibu ya. Oke, lanjut Pak. Materi berikut. Ya, keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang membahas keyakinan kelas. Saya yakin ada sebagian dari kita yang sudah mengerjakan diklat mandiri di CNN topik keyakinan kelas. Ya. Nah, di sini kita review kembali, kita sharing berbagi pendapat, Bapak Ibu ya. Next Pak, ya, keyakinan kelas adalah seperangkat kalimat pernyataan, ya, berisi tindakan yang berakar dari nilai kebajikan universal bersifat abstrak, rinci, dan konkret. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif yang bertujuan untuk diterapkan dan diyakini. Artinya, kalau dia kalimat positif, dia harus tidak boleh mengandung kalimat jangan. Atau misalnya, ada keyakinan kelas jangan terlambat, tidak boleh. Diganti datang tepat waktu. Ya kan? Jangan sakiti aku, diganti perlakuan aku dengan cinta. Diganti ya. Nanti Pak. Nah ini beberapa contoh yang kelas. Yang pertama, percaya dan menghormati orang lain, berjalanlah dengan tenang selama di koridor, mengumpulkan tugas tepat waktu. Next Pak. Ya, 5 langkah membuat keyakinan kelas. Ya. Mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat. Ini kuncinya adalah murid. Jadi dari murid, oleh murid, untuk murid. Tugas guru apa? Kalau ikut semua fasilitator. Ya. Nah, kedua, mencatat semua masukan para murid dicatat, bisa dicatat di kertas atau ditulis di tempat tulis. Selanjutnya dari kata tersebut kita pilih untuk disusun menjadi keyakinan kelas, ditinjau kembali dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat. Ya. Next. Ya, ini 5 keyakinan kelas ya. Nah, ini contohnya. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang dan seterusnya. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi yang terbaik dan seterusnya. Dan yang ketiga, ini keyakinan kelasnya bersumber dari nilai kebajikan terlebih dulu. Hormat apa? Wujud hormatnya meyakini bahwa penting untuk menghormati semua orang. Nilai bekerja atau wujudnya mengerjakan segala pekerjaan. Nilai diterima dan dimiliki, meyakini bahwa sangat penting diterima pada kelompok dan saling memperdulikan satu sama lain. Oke, next Pak. Ya, posisi kontrol nanti loh Pak. Oke, otomatis ya. Posisi kontrol restitusi. Nah, sampai di sini sebelum lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh perkataan boleh. Pak Belanda, silakan. Oke, Pak Jatuh mungkin. Silakan Pak. Yang tadi ya.
Jadi di sini Pak Asri Mustafi saya ingin bertanya. Jadi syukur alhamdulillah saya pribadi sudah mengikuti atau menyelesaikan pelatihan mandiri dan topik keinginan kelas. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya Pak Asri, apakah keyakinan kelas antara kelas misalnya kelas A dan kelas B boleh sama atau tidak? Mohon penjelasannya. Boleh sama. Oke. Ya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu berbeda dengan tata tertib. Ya, tertib umum untuk satu sekolah. Tapi keyakinan kelas itu dibuat satu hanya kepada kelas-kelas tertentu berdasarkan kesepakatan. Tentu saja keyakinan kelas tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan tata tertib. Makanya tadi contohnya keyakinan kelasnya adalah misalnya berjalanlah di koridor. Itu artinya kenapa? Biar tenang. Itu ya. Nah, keyakinan kelas ini Pak, karena bersumber dari siswa murid masing-masing kelas, artinya bisa berbeda, bisa sama. Tapi tidak mesti harus berbeda, tidak mesti harus sama. Sama seperti kita, saya dengan Pak Juwata misalnya, saya hobi apa? Hobi saya mancing misalnya. Pak Adi mungkin mancing juga, mungkin bukan. Begitu pula Ibu Bibit mungkin hobinya berbeda. Tapi sama, tidak apa-apa. Beda, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Oke, satu lagi pertanyaan. Mungkin tentang gaji pasti boleh kalau ada yang mau tanya lagi. Silakan. Habis ya. Oke, lanjut berikutnya. Oke, ya. Nah ini kita akan membahas posisi kontrol restitusi. Jadi itu berikutnya. Boleh. Jadi ada 5. Yang pertama adalah penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apa itu posisi kontrol Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, posisi kontrol ya itu adalah posisi kita sebagai guru dalam upaya untuk melakukan kontrol tindakan terhadap murid. Nah, posisi kontrol ini biasanya hanya muncul pada saat murid melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran tertib atau pelanggaran tingkah laku dan kesepakatan kelas. Ya, yang pertama penghukum. Nah, ini bisa kita lihat. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal tanpa kompromi, tetapi penuh dengan emosi. Ini penghukum. Jadi Bapak Ibu, saya dulunya adalah seorang penghukum, mungkin sekarang masih, ya. Tapi saya berusaha untuk mengurangi. Ini yang paling awal, yang paling mudah, ya. Yang kedua dan ketiga adalah berbuat rasa bersalah dan sebagai teman. Yang kedua, membuat rasa bersalah akan membuat orang lain dalam hal ini murid merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan merasa rendah diri. Yang ketiga, teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak akan memohon, tetapi mengontrol murid melalui persuasi, ya, dan kata-kata yang akrab. Gitu ya. Ini Pak. Pemantau dan pengajian. Pemantau adalah posisi yang berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, sedangkan manajer inilah posisi yang terakhir yang kita sebagai guru seharusnya berusaha menjadi ini. Yaitu guru mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung untuk menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Gitu, Pak. Nah, ini bisa dilihat. Kalau posisi penghukum yang diperbuat guru adalah menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, karena saya dulunya Pak sebagai penghukum, saya supaya tahu ini, ya, menghardik. Jangan pertama terus, dulu dari kumpul, kemana kamu ini? Apa saja kamu di rumah? Itu penghukum. Kalau tidak menghardik, menyindir. Itu kalau saya dulu seperti itu, ya, menyindir. Dan ini ada semua datang. Pak, belum selesai tugasnya. Saya sampai saat ini, oh iya, kamu sibuk sekali di rumahnya. Kamu pekerjaan kamu, sibuk kamu yang ngurusin istri kamu ya. Saya ada bisa, ya itu menyindir. Itu maksud hukum. Sedangkan pembuat bersalah menunjukkan kekecewaan, ya itu. Guru berkata, seperti ini misalnya,
Ya Allah nak, Bapak sendirian. Kenapa kamu jadi terus? Nah, jadi murid mendengarnya merasa bersalah dia. Gara-gara aku Bapak ini sedih. Gara-gara saya ibu ini sedih. Kemudian teman ini yang nama teman bestie bukan ya. Ini biasanya diterapkan oleh guru yang masih muda, yang masih gratis biasanya. Ya, ini teman ya. Nah, ini dia pendekatan keakraban, ya. Lakukan dari Bapak Ibu, ya sudah nanti Bapak Ibu bereskan. Ini seperti diwajib, ada semua yang melanggar. Apa seperti itu? Ya Pak, saya ini, kakak ini. Kita kan sudah janji kemarin. Kita mau ngobrol dengan apa masih dengan anak-anak, itulah sebagai teman. Ya, nah sebagai teman ini ada efek negatifnya Bapak Ibu. Itu akan membuat murid ketergantungan dan murid merasa PHP. Mau PHP? Bu, tahu PHP Bu? Pemberi harta palsu pernah korban Bu? Tidak pernah ya. Bu, Elsa, PHP sepakat? Pemberi harta palsu pernah korban Bu? Tidak pernah ya. Oke, nah di sini kenapa ketergantungan? Karena murid-murid karena merasa sebagai teman, mereka akan menganggap kita adalah temannya terus menerus. Saya juga pernah di posisi ini. Ya mungkin Ibu Erina ingat, ya nanti ingat, guru-guru senior pernah. Saya pernah di kelas 11. Pada saat itu ada satu siswa saya yang tidak menggunakan ikat pinggang. Katanya tidak punya duit, tidak punya, dan dibelikan hilang. Saya panggil, saya juga dicari. Kamu ini kok tidak pakai ikat pinggang terus? Tidak ada uang Pak. Sudah, saya bantu. Ini uang, domba itu untuk ikat pinggang. Teman, saya ini duit. Nah, ini uang teman. Ya, selesai masalah, selesai. Anaknya dan kayu ikat pinggang. Ada satu kejadian yang buat saya sakit hati sebagai orang guru. Kenapa? Siswa dalam murid tersebut nilainya tidak tuntas, seragam tidak naik kelas. Kemudian saya mendengar dari telinga saya sendiri setelah saya lakukan pembinaan yang keluar yang bersama teman-teman. Ayaman, pada itu kerja kita, pada itu teman kita, pada itu kasih sama saya. Ya, kasih sama saya. Ini aku diberikan kita. Saya merasa kok gini sih? Ya, kalau lagu awal itu ya, benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Ya, benar. Aku mengharap kamu muridku, temanku, tapi tak gini. Itu kan muridnya ketergantungan dan salah paham PHP. Saat dia mendapatkan nilai kecil, tidak naik, dia kecewa, betul-betul kecewa. Dia menurut saya, Pak. Kira kita kawan, kira kita kawan. Yang kenapa Pak buat saya seperti ini? Nanti sebagai pemantau. Nah pemantau ini adalah posisi yang mulai tidak menggunakan emosi. Ya, itu. Apa maksudnya? Ini Bu. Kalau kamu gunakan apa konsekuensinya? Ini Pak Oke Asana. Itu pemantau. Yang lain adalah manajer ini yang kita sedang berusaha untuk menuju sini. Ada Pak? Oke, di sini ada perkataan muridnya, kemudian dapat kepada murid, dan tidak Bapak Ibu ya. Nah, kaitan dengan dunia yang berkualitas. Kalau yang pertama, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas karena gurunya yang salah marah. Yang terakhir, murid meletakkan diri sebagai individu yang positif karena murid melakukan perbaikan diri. Maksudnya, ya, harus posisi kontrol restitusi tadi ya. Nah, di sini adalah murid Abi kelas 10 terlambat datang sekolah. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh guru penghukum? Boleh Ibu Bu mereka dibantu untuk membaca sekaligus di bagaimana sebagai penghukum. Bagaimana perkataan guru penghukum? Murid Abi kelas 10 terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat.
tidak pernah bisa datang tepat waktu. Sana kamu lari keliling lapangan 10 kali. Oke, apakah saya mau suara tingginya? Belum. Makanya lemot belum. Coba gimana? Pasti terlambat lagi. Lalu datang terlambat. Setiap tidak pernah bisa datang tepat waktu. Sana kamu lari keliling lapangan 10 kali. Oke, terima kasih. Nah, itu ini bantuannya memberikan pendapat tentang murid asal bersalah. Nah, ini Membuat rasa bersalah, ada suara memelas atau halus, sedih, bahasa tubuh, merapat pada anak, lesu. gimana Bu? Mungkin Abi boleh dibantu Elsa atau Eka boleh dibantu. Bi, jangan terlambat lagi ya, Bi. Ya, kita selalu ada peraturan. Kamu janji? Kan kamu sudah berjanji, jangan terlambat lagi. Ibu benar-benar kecewa. Terima kasih. Sebagai teman, Elsa mungkin bisa memberi pendapatnya. Kalau ada Pak dan Ibu ya. Abi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, mana? Ya, tidak ada apa-apa. Dulu sana. Nanti ibu bantu kamu ini. Ya, bagus sebagai teman ya. Tadi saya sampaikan bahwa guru sebagai teman biasanya guru yang masih gadis. Ibu ini masih lama, jadi masih mendidik gadisnya ya. Mungkin pemantau, Ibu. Nah, ini gadisnya. Betul ya, oke, nah. Abi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Oke, stop. Tahukah kamu jam berapa kita mulai? Di sini sebagai pemantau mengingatkan kembali aturan, ya. Abi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Oke, terima kasih tanpa emosi. Telah memang itu ya. Jadi pemantau itu tanpa emosi, tapi dia hanya mengutip menghafal aturan. Ya, Abi kamu terlambat? Ya Pak. Kamu tahu? Kamu melanggar aturan? Ya Pak, saya tahu kamu terlambat. Tahu konsekuensinya? Tahu Pak. Apa? Suruh pulang. Silakan. Itu Pak. Ya, terakhir, Ibu tadi mungkin manajer. Nah, jadi harapan kita semua guru bisa menjadi manajer. Silakan Ibu. Ya, ini Abi ya. Abi, Ya. apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah kita dimulai? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Iya, tentang dulu untuk Ibu. Pendapatnya. Baiklah Bapak Ibu, sekilas tampak sama antara pemantau dan manajer. Tapi bedanya apa? Bapak balik ke rumah tadi, Pak. Ya, kalau pemantau konsekuensi sudah ada. Murid hanya menjalankan konsekuensi tanpa ada perubahan. Sedangkan manajer, nah, manajer memang ada konsekuensi, tapi pertama kali yang dilakukan oleh guru adalah bertanya terlebih dahulu kepada murid, bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk menembusnya? Bagaimana kamu ke depannya? Kemudian setelah disebut ini, guru akan bertanya kembali, selanjutnya bagaimana? Nanti kamu bagaimana? Ya itu yang diarahkan bedanya pemantau dengan manajer. Jadi,
Nah, pada posisi manajer, suara guru sebagai guru tidak perlu marah-marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi sambil menunjuk-nunjuk murid, berkata pindah, atau bahkan bersikap lemah lembut, menyesal, lesu, tampak sedih. Itu tidak perlu. Yang kita dampar saja, ya, anggap saja sudah biasa. Jadi kan? Nah, bagaimana melakukan kontrol posisi kontrol tadi? Posisi kontrol manajer itu dikuatkan dengan cara segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan yang dibangun untuk memudahkan guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak muridnya melakukan restitusi sebagai manajer. Yang pertama adalah menstabilkan aktivitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanamkan keyakinan. Ya, ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Nah, yang bawah menstabilkan aktivitas, ini kita stabilkan dulu. Murid yang melakukan pelanggaran, biasanya dia tahu dia melanggar, dia tahu dia salah. Walaupun senakal-nakalnya murid, bermasalah murid, dia tahu dia salah. Dalam hati itu dia tahu dia salah. Tapi ada murid menuju pada salah, ada murid yang tetap keras. Aku salah, dia tahu ya. Nah, kalau basic dasarnya kita sampaikan bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya manusia yang melakukan kesalahan. Ini kita dulu. Ya, lanjut validasi. Nah, validasi ini kita tanyakan alasannya. Alasan kenapa murid melakukan itu. Kembali kepada tadi motivasi. Setiap manusia pasti memiliki motivasi. Ya, terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini kita tanyakan nilai-nilainya, kemudian tanyakan keyakinan lain yang ada pada murid. Next, Pak. Ya, tahapan restitusi. Next. Nah, bagian dasar adalah mengubah identitas murid dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Ya, contohnya adalah ini. Nah, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Oke. Itu muridnya tadinya merasa kecil rendah diri menjadi netral kembali. Kemudian gimana? Ya kalau seperti itu Pak juga pernah bahwa seperti itu. Atau bagaimana nih? Kita bisa meneruskan ini secara bersama-sama. Ada Pak? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini setiap tindakan pasti memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, sekarang contohnya yang banyak. Yang pertama adalah, kamu pasti memiliki alasan kenapa kamu meninggal. Kamu pasti memiliki alasan kenapa kamu terlambat. Itu yang kita cari dulu. Ya. Kemudian yang kedua, yang padahal sebenarnya kamu bisa lebih dari itu, gitu kan? Kita yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini pada tahap ini kita menanyakan keyakinan murid satu. Yang kedua, kita menanyakan apa solusi dari murid untuk menyelesaikan pelanggarannya. Ya. Dan yang ketiga, kita tanyakan murid bagaimana ke depannya. Ya, contoh ini ke depannya. Kamu mau dilakukan apa? Misalnya si gurunya penambah, tanya, kamu mau dilakukan apa? Pak, saya mau jadi tentara, misalnya polisi. Nanti itu kita tanyakan, kalau kamu jadi tentara, kira-kira bisa kamu seperti ini? Selama terus, kemudian bangun jalan, ya kan? Pasti akan jawab tidak bisa, Pak. Ya kan? Nah, setelah tidak bisa, baru kita lihat terakhir untuk atas apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Itu diperhatikan. Jawabannya dari murid yang lain. Silakan, murid. Next, apa? Nah, ini kita memasuki ke materi yang terakhir, yaitu pengalaman dan pembelajaran yang sudah saya lakukan, ya, sudah dilakukan dalam
penerapan senjata. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke bab ini, apakah Bapak Ibu guru peserta ada yang mau tanyakan? Silakan. Bu, Nadi silakan. Dari materi yang sudah dijelaskan ada posisi kontrol. Apakah sekolah wajib menyediakan sarana guna memenuhi kebutuhan dasar yang dimiliki? Oke, terima kasih. Ya. Apakah sekolah wajib memenuhi? Ya, ibu-ibu yang ada, ibu putri tidak penuhi bu sekolah katanya ya. Oke, kalau dikatakan wajib, lawannya haram, boleh? Ya kan? Boleh. Nah, jadi sebetulnya bu, kebutuhan dasar itu bisa dipenuhi dari mana saja, oleh siapa saja. Ya kan? Contoh, kebutuhan akan penguasaan. Siswanya bisa berjalan berlomba, kemudian bisa siswa kita memberikan solusi. Silakan bapak kamu memberikan materi, saling ajar mengajar, siswa itu berkuasa dulu. Ya, nah itu. Jadi dalam hal ini sekolah sebaiknya semaksimal mungkin menyediakan sarana dan prasarana beserta kegiatan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar tadi. Karena Bapak Ibu, semakin banyak sekolah menyediakan pemenuhan tersebut, maka perilaku dan tindakan murid akan semakin mudah untuk diarahkan ke arah yang baik. Contoh misalnya, ada murid yang hobi, katakanlah hobi berkelahi, ya kan? Hobi berkelahi. Ya. Karena di sekolah tidak ada pemenuhan rasa ingin berkelahi, rasa ingin dianggap hebat berkelahi, maka muridnya akan berkeliling mencari lawan agar dianggap hebat. Tapi bila sekolah menyediakan katakanlah kegiatan ekstrakurikuler karate misalnya, atau ekstrakurikuler tinju, maka sedikit banyak kebutuhan siswa tadi bisa difasilitasi. Walaupun masalah efektif tidaknya ya nanti itu ibunya kita laksanakan dulu. Tapi intinya adalah sekolah kalau dikatakan wajib tidak wajib, tetapi berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan. Terima kasih. Bagaimana ibu? Ya, tepuk tangan untuk ibu. Ada lagi ibu? Ini yang kedua ya pengalaman saya membuat keyakinan kelas. Jadi di sini saya berkolaborasi oleh ibu, tidak bekerja sendiri. Ya, kolaborasi dengan yang pertama itu wali kelas saya itu bisa dibaca Ibu Nokia Sarina. Ya, kemudian kolaborasi kedua dengan Pak Dimas. Ya, ini berkolaborasi. Yang pertama adalah murid mencatat semua masukan dan pendapat. Ya kan? Kemudian disusun di atas papan tulis dan ditinjau kembali. Sepakat bagaimana. Selanjutnya adalah murid meletakkan keyakinan kelas di tempat yang mudah terlihat. Dalam hal ini murid meletakkan keyakinan kelas pada mati kelas. Ya, ada. Pengalaman kedua adalah ini ada siswa yang murid yang memiliki masalah. Ya, nah di sini pada saat bagi kelompok ada satu murid yang tertinggal. Ya, kawan-kawan sudah berkelompok dia tertinggal. Nah di situ, ya saya harus mencoba menerapkan pendekatan sebagai manajer. Ya saya katakan dulu, saya setelah melakukan pendekatan ternyata diketahui sebabnya kenapa dia sendirian. Yang pertama, murid tersebut bersadar diri. Ya karena tidak ada temannya, teman satu mejanya itu tidak masuk. Sedangkan kelompok lain itu tidak ada rezekinya di situ, jadi dia merasa benar diri. Nah kemudian setelah dilakukan sedikit restitusi, murid tersebut bersedia bergabung ke kelompok baru. Tanyakan kepada kelompok lain, dari mana kelompok lain? Mereka menjawab, Pak, kelompok kami masih mau terima, kelompok kami masih bisa terima. Padahal tadi
Dalam hati murid, dia berpikir katanya, saya ini Pak tidak ada yang mau terima. Artinya konsep dirinya sudah rendah diri. Padahal teman-temannya mau menerima. Ya. Jadi Pak, nah pengalaman ketiga di sini. Ada satu murid yang tidak membawa kamus pada saat KBM. Ya, itu pelajaran pendekatan diketahui sebabnya bangun kesiangan. Nah, bagaimana restitusinya? Setelah diterapkan segitiga restitusi, murid tersebut berjanji, nah ini berjanji ya, ke depannya bahwa akan menghindari bergadang agar bisa dapat tepat waktu. Artinya, murid meminjam kamus di perpustakaan. Oke, next Pak. Yang terakhir, murid tidak masih bermasalah juga mencoret-coret meja memakai spidol. Nah, ini jadi pelajaran pendekatan ternyata katanya bosan Pak. Ya, jadi murid kita masuk murid berprestasi. Jadi pada saat teman-teman yang sedang mencari jawaban, dia selesai duluan. Bosan tidak ada kerjaan, mau keluar nggak boleh. Jadi dia coret-coret meja. Apa kita alasannya? Dan sebuah masalahnya pendekatan diterapkan segitiga restitusi dan disepakati muridnya akan menghapus coretan. Nah, dan kemudian diberikan kesempatan karena muridnya ada kebutuhan untuk melukis, tapi tidak dapat diberi kesempatan untuk mengikuti lomba lukis atau lomba grafiti. Jadi harapannya setelah muridnya berlukis, maka tidak lagi mencoret-coret meja. Next, yang ingin kembali ada videonya, bisa kita putar videonya saya. Oke, nah ini Pak. Oke, Pak dikeluarkan dulu Pak. Kita putar video dulu Pak. Silakan diamati dulu videonya. Suara. Silakan melakukan diskusi kelompok membahas materi yang sudah diberikan. Baik, Pak. Silakan berdiskusi. Ada masalah? Aman ya? Ya, akan diskusi. Yoro, Pak melihat sepertinya kamu tidak membawa kamus. Iya. Iya, oke. Pak bisa selesaikan ini, kita bisa selesaikan bersama-sama. Tapi Pak ingin tahu kenapa kamu bisa membawa kamus? Ya karena saya terburu-buru, Pak. Kamu terburu-buru. Apakah kamu ada alasan kenapa terburu-buru? Karena saya semalam begadang. Kamu bergadang ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi yang paling penting bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu. Ya. Lantas, apakah kamu ingat apa kesepakatan kelas kita? Saya ingat. Saya ingat apa itu? Setiap pelajaran bahasa Inggris harus membawa kamus bahasa Inggris, Pak. Harus membawa kamus bahasa Inggris. Bagus sekali, Yuro. Nah, selanjutnya apa yang akan kamu lakukan hari ini? Saya akan berjanji membawa kamus. Ya, bagus sekali. Kamu sudah berjanji pada diri kamu sendiri ya, itu hal yang bagus ya. Lantas, untuk pembelajaran ini bagaimana? Kamu kan tidak punya kamus. Saya izin pergi ke perpustakaan, Pak. Ingin meminjam kamus, boleh, Pak? Oh, silakan. Kamu ke perpustakaan, meminjam kamus. Nanti selanjutnya kamu berjanji ya, jangan lagi lupa membawa kamus ya. Kamu dibawa terus ya. Ya, silakan. Kalau ada yang ditanyakan, boleh anak ditanya ya. Tapi kalau tidak ada, ada diskusinya. Diskusi tentang materi yang sudah kita berikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk gimana? Ini kamusnya, Pak. Oh ya sudah, silakan bergabung kelompok kalian kembali. Ya, Bapak Ibu, bisa kita lihat itu usaha yang sudah saya lakukan untuk menerapkan segitiga restitusi. Di sana tidak ada penghakiman, tidak ada emosi, tidak ada marah-marah. Yang pertama saya tanyakan dulu,
Kenapa kalau kita bawa kamus? Yang itu adalah tahap pertama tadi. Yang kita menjalankan kawasan terlebih dahulu. Ya, saya berburu-buru, saya kesehatan. Kemudian langkah terakhirnya adalah saya tanyakan bagaimana solusi kamu? Ya, solusinya saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Saya berjanji akan tidur tepat waktu. Tapi itu untuk masa depan. Saya sekarang apa solusinya? Ya Pak, saya ingin tahu dulu Pak. Itu yang saya ya. Video kedua Pak. Euro, Iya Pak. nanti Pak bisa tidak ada kamu? Bisa. Habis pelajaran, kamu tolong kumpulkan kamusnya, bawa ke kantor ya, ikuti Pak ya. Iya Pak. Bantu ya. Oke ya. Oke, ada yang bisa memberikan pendapat kenapa di situ anaknya saya ajak kantor setelah minta bantuan membawa kamus setelah pelajaran. Padahal saya sebenarnya itu malah gitu. Kenapa anaknya dipisahkan terlebih dahulu? Kenapa kira-kira? Ya, jadi Bapak Ibu di sana muridnya dipisahkan agar tidak merasa malu, ya, karena dia akan mendapatkan pembinaan. Nah ini pembinaannya. Ini yang disebut. Euro, sepertinya tadi kamu lihat menjalankan meja ya. Iya Pak, saya tadi mencatat di meja. Oke, ya tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi Pak ingin tahu apa alasan kamu menjalankan meja tadi? Karena di sekolah tidak ada kegiatan Pak. Oh, jadi kamu bosan ya? Iya benar. Ya, baiklah. Tapi sebelumnya, apakah kamu ingat apa kesepakatan kelas kita? Iya, saya ingat Pak. Apa itu? Tidak boleh mencatat meja, dinding, pagar. Bagus, tidak boleh mencatat meja, dinding, dan pagar. Iya Pak. Lantas, bagaimana yang hari ini? Ya saya akan mengecat kembali Pak. Kamu akan menginjak kembali. Kamu berjanji ya, tidak akan mengulangi lagi. Iya Pak. Oke, bagus sekali. Jadi, silakan nanti setelah pulang sekolah, kamu ngecat kembali meja yang kamu coret tadi. Ya, ini catnya sudah Pak ambilkan, kamu cek. Kuasnya nanti diambil di gudang. Iya Pak. Ya. Nah, kemudian nanti pada bulan depan kita ada acara perlombaan melukis. Ya, saya minta kalau bisa, apakah kamu mau berpartisipasi di situ? Iya. Ya, jadi kan kamu hobi menggambar ya. Saya minta nanti kamu berlomba di situ ya. Bisa. Kalau di kelas bisa ya. Bisa. Oke, silakan diambil catnya. Jangan lagi diulangi ya. Oke, Pak. Kita menjadi janji ya. Ya Bapak Ibu, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di sekolah. Coba kembali ke slide ya. Ini umpan balik dari dua murid tadi, tentu ya. Yang pertama dari Rafi, di sini murid merasa sama sekali, ya, karena pada saat tidak dapat kelompok, saya kira akan mendapat hukuman, tapi saya Rafi berdekati dari pertanyaan yang lemah lembut dan memberikan solusi yang tidak membuat Rafi merasa takut. Kemudian Yuru Asakun, hari ini saya melakukan pelanggaran yang tidak keluar kamus dan menjaga berbeda. Awalnya saya takut kenapa, tapi ternyata Pak David tidak memberikan hukuman. Saya malah senang karena Pak David memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamran Asyakur. Hari ini saya melakukan pelanggaran kelas karena yaitu tidak membawa kamus dan mencoret meja. Awalnya saya takut kena marah, tetapi ternyata Pak David tidak menghukum saya. Saya merasa senang Pak David memberikan kesempatan kepada saya untuk memperbaiki diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, inilah yang kita harapkan kepada murid-murid, yaitu perbaikan diri. Ya, kalau kita marah, kita berikan hukuman. Ya, murid merasa kesal, marah, malu, bahkan dendam. Bapak Ibu, seperti tadi saya sampaikan bahwa saya dulunya adalah guru yang hobinya marah-marah dan posisi saya adalah penghukum. Bapak Ibu, Bapak Ibu, motor saya pernah disilet murid. Pak Dimas, motornya, karet motornya diambil siswa sebelah. Kalau mau ngambil dua-duanya mungkin mau dipakai Bu ya, ngambil sebelah. Jualannya tidak ada sebelah, harus satu set. Sama kan.
Ya, kemudian Pak Ari juga pernah dulunya, ya, jemurannya dari kakak murid, ya kan sama. Alhamdulillah sekarang tidak lagi. Ya, itu ya. Jadi saya harapkan cukup saya saja yang seperti itu, Ibu. Bapak Ibu jangan, ya, kita bersama-sama mendapatkan disiplin positif dan menjadi guru yang berposisi sebagai manajer. Bisa ya? Bisa? Bisa? Oke. Jadi Bapak harus cepat. Ya, ini adalah refleksi saya pribadi, ya. Jadi refleksinya menggunakan metode 4P. Yang pertama peristiwa atau fakta. Saya mendapatkan budaya positif saat mengajar di kelas 10 dan kelas 11. Di kelas 10 saya mendapatkan segitiga restitusi dan di kelas 11 saya mendapatkan keyakinan kelas. Perasaan dan pembelajaran. Perasaan. Awalnya saya merasa pesimis dan tidak yakin, ya awalnya. Tapi setelah sekarang saya justru merasa tenang dan tidak emosional seperti sebelumnya. Pembelajarannya saya optimis apabila semua atau minimal sebagai pesan guru yang di SMA Negeri 1 Kutub Utara menerapkan budaya positif di kelas yang aku, maka saya yakin akan terjadi perubahan positif pada diri dan perilaku murid-murid kita. Amin. Ya. Nah, pertanyaan kedepannya saya akan menyebarkan pengalaman saya kepada rekan guru satu. Kemudian kedua, saya akan mengubah posisi kontrol saya yang selama ini menjadi penghukum, ya, menjadi dan dari penghukum menjadi posisi manajer dengan cara melakukan segitiga restitusi terhadap murid. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, sekian presentasi diseminasi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga kita bersama-sama di ruangan ini menjadi guru yang dapat berposisi sebagai manajer dan kita membawa perubahan baik terhadap sekolah kita. Amin ya Tuhan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.